Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Pranata, ada Juliardi Nur Setiawan, Sabam Esther ada Pasaribu, Tiara Nabila, dan yang terakhir ada Elita Arta. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan materi untuk kita semua. Nah, adapun materi yang akan menjadi topik pembahasan untuk kita yaitu mengenai skizofrenia. Tanpa berbasa-basi, langsung saja untuk penjelasan pertama mengenai pengertian dari skizofrenia itu apa, akan disampaikan oleh teman saya, Juliardi Nur Setiawan. Kepada Juliardi Nur Setiawan, waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kronis yang melemahkan, menyentuh setiap aspek yang terkena kehidupan seseorang. Orang dengan skizofrenia menjadi semakin terlepas dari masyarakat. Skizofrenia mungkin merupakan gangguan psikologis yang paling membingungkan dan melumpuhkan. Lalu ada pengembangan skizofrenia. Yang pertama itu khusus pengembangan skizofrenia atau perjalanan perkembangan skizofrenia. Yang kedua itu fitur utama skizofrenia, yaitu fitur utama dan prevensi skizofrenia. Yang ketiga adalah perspektif teoritis, yaitu perspektif psikodinamik, teori belajar, biologis, dan keluarga pada skizofrenia. Lalu yang keempat itu adalah pendekatan perawatan. Itu ada mendefinisikan dan mengevaluasi metode yang digunakan untuk mengobati skizofrenia. Kursus pengembangan skizofrenia itu ada perjalanan perkembangan skizofrenia. Skizofrenia biasanya dikembangkan pada akhir masa remaja atau awal masa remaja. Onsetnya mungkin tiba-tiba atau bertahap. Onset terhadap melibatkan fase prodromal, periode kemunduran bertahap yang melalui timbulnya gejala akut. Lalu episode yang akut yang dapat terjadi secara berkala sepanjang hidup ditandai dengan gejala psikotik yang jelas seperti halusinasi dan delusi. Di antara episode akut, gangguan ditandai dengan fase residual di mana tingkat fungsi seseorang serupa dengan yang ada selama fase prodromal, tetapi defisit masih tetap ada di area fungsi kognitif, emosional, dan sosial. Lalu ada fitur utama skizofrenia. Episode akut skizofrenia melibatkan pemutusan dengan kenyataan yang ditandai dengan munculnya gejala seperti delusi, halusinasi, pemikiran tidak logis, ucapan tidak konsekuen, dan perilaku aneh. Nah, di antara episode akut ada dengan orang skizofrenia mungkin memiliki defisit yang menetap, seperti tidak dapat berpikir jernih, hanya berbicara dengan nada datar, mengalami kesulitan memahami ekspresi wajah orang. Lalu yang terakhir menunjukkan sedikit jika ada ekspresi wajah emosi itu sendiri. Nah, lanjut, kriteria DSM untuk skizofrenia menyatakan bahwa perilaku psikotik muncul di beberapa titik selama perjalanan gangguan dan tanda-tanda gangguan tersebut ada setidaknya selama 6 bulan dan harus telah aktif dan menonjol setidaknya selama 1 bulan atau jika berhasil diobati. Orang dengan bentuk psikosis yang lebih singkat menerima diagnosis lain seperti gangguan psikotik singkat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum skizofrenia. Yang pertama, proses berpikir yang terganggu. Di sini ada dua, yaitu yang pertama delusi atau gagasan palsu tetap, dan yang kedua gangguan pikiran atau pemikiran tidak teratur dan ucapan tidak koheren. Yang kedua, ada kekurangan perhatian. Di sini kesulitan memperhatikan rangsangan yang relevan dan menyaring rangsangan yang tidak relevan. Yang ketiga, gangguan persepsi. Di sini maksudnya halusinasi atau persepsi sensorik tanpa adanya rangsangan eksternal. Yang selanjutnya, gangguan emosi. Ini termasuk gangguan emosi datar atau tumpul atau tidak pantas. Ada juga gangguan jenis yang lain, yaitu kebingungan tentang identitas pribadi, kurangnya kemauan, perilaku yang bersemangat atau keadaan pingsan, gerakan aneh atau ekspresi wajah yang aneh, gangguan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, atau kemungkinan perilaku katatonik atau gangguan berat dalam aktivitas motorik dan orientasi di mana perilaku seseorang dapat melambat. Selanjutnya ada cara umum mengelompokkan ciri-ciri skizofrenia. Yang pertama yaitu gejala positif, yang dimana yang dimaksud gejala positif adalah ekses perilaku atipikal atau perilaku yang tidak biasa. Ini melibatkan pemutusan dengan kenyataan, termasuk juga halusinasi dan pemikiran delusi. Yang kedua, gejala negatif. Ini yaitu defisit perilaku atau tidak adanya perilaku khas dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kriteria skizofrenia menurut DSM-5. Yang pertama, masing-masing hadir untuk porsi waktu selama periode 1 bulan. Di sini gejala yang tampak yaitu delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, perilaku yang tidak teratur atau katatonik, dan gejala negatif. Yang kedua, untuk sebagian waktu yang signifikan sejak timbulnya gangguan fungsi dalam satu atau lebih di bidang utama. Yang ketiga, tanda-tanda terus-menerus dari gangguan dan bertahan setidaknya selama 6 bulan. Yang keempat, gangguan skizoafektif dan gangguan depresif atau bipolar. Yang kelima, yaitu gangguan tidak disebabkan oleh efek fisiologis suatu zat. Yang keenam, jika ada riwayat gangguan spektrum autisme atau gangguan komunikasi pada onset masa kanak-kanak, diagnosis tambahan skizofrenia dibuat hanya jika delusi atau halusinasi yang menonjol, selain gejala skizofrenia lain yang diperlukan. Juga ada setidaknya selama 1 bulan atau kurang jika berhasil diobati. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri atau gejala utama yang terkait dengan skizofrenia. Yang pertama adalah gangguan pikiran. Isi pemikiran yang menyimpang atau disebut dengan delusi. Delusi melibatkan isi pikiran yang terganggu dalam bentuk keyakinan palsu yang tetap tertanam dalam pikiran seseorang, meskipun memiliki dasar yang tidak logis dan kurangnya bukti untuk mendukung. Delusi mempunyai beberapa jenis, diantaranya delusi penganiayaan atau paranoia, yang kedua delusi referensi, yang ketiga delusi dikendalikan, yang keempat delusi keagungan. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk pemikiran menyimpang. Kelonggaran asosiasi adalah tanda utama dari gangguan pikiran. Pola bicara orang dengan skizo sering tidak teratur atau campur aduk, dengan bagian-bagian kata digabungkan secara tidak koheren atau kata-kata dirangkai menjadi rima yang tidak berarti. Pidato mereka mungkin melompat terputus dari satu topik ke topik lainnya. Tanda umum lain dari gangguan pikiran adalah kemiskinan bicara atau pidato yang koheren tetapi sangat lambat, terbatas jumlahnya, atau tidak jelas sehingga sedikit informasi yang disampaikan. Lalu, di sini ada defisiensi perhatian. Orang dengan skizo sering mengalami kesulitan menyaring rangsangan yang tidak relevan, sehingga hampir tidak mungkin bagi mereka
untuk memusatkan perhatian mereka, mengatur pikiran mereka, dan menyaring informasi yang tidak penting. Lalu ada disfungsi gerakan mata. Banyak orang dengan skizo memiliki beberapa bentuk disfungsi gerakan mata, seperti kesulitan melacak target yang bergerak lambat di seluruh bidang penglihatan mereka. Lalu ada potensi terkait peristiwa abnormal. Para peneliti juga telah mempelajari para gelombang otak yang disebut potensi terkait acara atau ERP yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan eksternal seperti suara dan kilatan cahaya. Lalu ada gangguan persepsi. Gangguan persepsi yang paling umum pada skizofrenia adalah halusinasi, yang merupakan persepsi sensorik yang dialami tanpa adanya rangsangan eksternal. Mereka sulit dibedakan dari kenyataan. Jenis-jenis halusinasi yaitu halusinasi pendengaran, halusinasi taktil, halusinasi somatik, halusinasi pengecapan. Halusinasi pendengaran yaitu halusinasi dalam mendengar suara adalah bentuk halusinasi yang paling umum, mempengaruhi sekitar 3 atau 4 pasien dengan skizofrenia. Lalu, halusinasi taktil seperti sensasi kesemutan, listrik, atau terbakar. Halusinasi somatik seperti merasa seperti dia lagi merangkak di dalam perut. Nah, di dalam perut itu terdapat sebuah ular. Juga umum terjadi. Halusinasi visual. Lalu ada halusinasi pengecapan, mencicipi hal-hal yang tidak ada, dan halusinasi penciuman, penginderaan bau yang tidak ada, lebih jarang. Penyebab halusinasi psikotik tetap tidak diketahui, tetapi spekulasi berlimpah. Gangguan dalam kimia otak dicurigai. Neurotransmitter dopamin terlibat, sebagai besar karena obat antipsikotik yang menghambat aktivitas dopamin juga mengurangi halusinasi. Sebaliknya, obat-obatan yang menyebabkan peningkatan produksi dopamin seperti kokain dapat menyebabkan halusinasi. Nah, berikutnya itu ada gangguan emosi. Respon emosional yang terganggu pada pasien dengan gangguan skizofrenia mungkin melibatkan gejala negatif, seperti hilangnya ekspresi emosional yang normal, dicap sebagai afek atau efek tumpul atau datar yang mempengaruhinya. Namun, tidak jelas apakah penumpulan emosi pada orang dengan gangguan skizofrenia merupakan gangguan pada kemampuan mereka untuk mengekspresi emosi yang mereka rasakan, untuk melaporkan adanya emosi, atau untuk benar-benar mengalami emosi. Berikutnya itu ada gangguan-gangguan lainnya. Nah, orang yang mengalami atau menderita skizofrenia mungkin menjadi bingung tentang identitas pribadi mereka, berupa sekumpulan atribut dan karakteristik yang mendefinisikan mereka sebagai individu dan memberi makna serta arah pada kehidupan mereka. Gangguan kemampuan paling sering terjadi dalam keadaan residual atau kronis. Gejala negatif ini ditandai dengan ditandai dengan apati yang melibatkan hilangnya motivasi atau inisiatif untuk mengejar kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Pasien dengan skizofrenia menunjukkan perilaku katatonik yang melibatkan gangguan fungsi kognitif dan motorik yang parah. Orang dengan katatonia mungkin menjadi tidak sadar akan lingkungan serta mempertahankan postur dengan kaku. Perspektif teoritis. Perspektif psikodinamik. Skizofrenia mewakili ego yang berlebihan oleh dorongan atau impuls seksual atau agresif primitif yang dapat timbul dari id. Impuls-impuls mengancam ego yang dapat menimbulkan konflik intrapsikis yang intens. Di bawah ancaman seperti itu, orang tersebut mundur ke periode awal dalam lisan yang disebut dengan narsisisme primer. Perspektif teori belajar. Dari ahli teori sosial kognitif menyarankan bahwa permodelan perilaku skizofrenia dapat terjadi dalam rumah sakit jiwa yang dimana pasien akan memulai atau meniru diri mereka sendiri setelah sesama pasien yang
bertindak aneh. Beberapa jenis perilaku skizofrenia dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip penguatan. Faktor biologis. Faktor genetik. Semakin dekat membangun hubungan genetik antara orang skizofrenia dan anggota keluarganya, semakin besar kemungkinan kerabat mereka juga akan menderita skizofrenia secara keseluruhan. Kerabat tingkat yang paling pertama orang dengan skizofrenia yaitu orang tua, anak, saudara kandung. Memiliki risiko 10 kali lipat lebih besar terkena skizofrenia daripada anggota populasi umum. Faktor biokimia. Model biokimia terkemuka skizofrenia dan hipotesis dopamin. Terdapat bahwa skizofrenia melibatkan overaktivitas transmisi dopamin di otak. Sumber utama bukti model dopamin ditemukan oleh efek obat antipsikotik yang disebut dengan neuroleptik. Generasi pertama neuroleptik termasuk dalam kelas obat yang disebut dengan phenothiazine yang meliputi obat-obat seperti tyrosine, milaril, dan prolixin. Obat neuroleptik memblokir reseptor dopamin sehingga mengurangi tingkat aktivitas dopamin. Akibatnya, neuroleptik menghambat transmisi impuls saraf yang berlebihan yang dapat menimbulkan fitur positif skizofrenia seperti halusinasi dan pikiran delusi. Faktor kelainan. Penamaian otak orang-orang skizofrenia menunjukkan bukti kelainan struktural dan fungsi otak yang terganggu. Pada skizofrenia, otak mungkin telah rusak atau gagal berkembang secara normal selama perkembangan pranata sebagai akibat dari faktor genetik atau pengaruh lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kita semua mengenai beberapa pendekatan perawatan yang dilakukan kepada pasien dengan gangguan skizofrenia. Dan sebelumnya kita harus mengetahui dulu teman-teman bahwa dalam menangani ataupun merawat pasien dengan gangguan skizofrenia itu terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan secara biologis, selanjutnya itu ada pendekatan secara psikologis. Langsung saja kita ke pendekatannya pertama, yaitu pendekatan secara biologis. Nah, di dalam pendekatan secara biologis itu terdapat dua jenis terapi teman-teman, yang nantinya dapat digunakan untuk menangani penderita dengan gangguan skizofrenia. Nah, terapi pertama yaitu adalah terapi kejut otak. Nah, apa itu terapi kejut otak? Terapi kejut otak itu merupakan suatu jenis terapi, yaitu dengan melakukan prosedur pembedahan otak, di mana bagian otak yang dibedah adalah bagian otak yang menghubungkan lobus frontalis dengan pusat otak bagian bawah. Pada awalnya, laporan mengklaim bahwa terapi ini memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Para penderita yang tidak hanya didiagnosis penderita skizofrenia juga dapat dilakukan terapi ini, seperti pasien yang memiliki perilaku agresif yang tinggi. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak efek yang diakibatkan dari terapi ini, di mana efek-efek tersebut adalah efek negatif yang dihasilkan dari terapi ini. Nah, salah satu efek negatif yang dihasilkan dari terapi ini adalah banyak pasien yang ingatan ataupun kemampuan kognitif mereka menjadi tumpul, tidak bertenaga, bahkan tidak jarang pasien menjadi kesulitan dalam mengingat teman-teman, di mana tidak mengherankan melihat adanya pembuangan bagian otak mereka yang diyakini memiliki tanggung jawab terhadap pikiran, dan oleh karena itu salah satu sebab yang menyebabkan terapi ini dihentikan ataupun tidak digunakan lagi pada saat sekarang, mengingat banyaknya dampak negatif yang harus diterita oleh korban ataupun pasien. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah terapi obat. Nah, terapi obat itu apa? Terapi obat yaitu merupakan suatu pendekatan perawatan dengan memberikan obat kepada pasien dengan gangguan skizofrenia.
Nah, untuk obatnya yaitu ada salah satunya obat clozapine. Nah, meskipun belum diketahui secara pasti efek samping dari clozapine ini, namun kita mengetahui bahwa clozapine berdampak besar pada reseptor serotonin pasien dengan gangguan skizofrenia. Namun, obat ini tentunya menimbulkan efek yang serius pada penggunanya, yaitu menurunkan sistem imun pada sejumlah kecil pasien dengan menurunkan sel darah putih sehingga pasien rentan terhadap infeksi dan bahkan atau kematian. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan perawatan untuk gangguan skizofrenia melalui pendekatan psikologis. Nah, di dalam pendekatan psikologis itu terdapat beberapa jenis terapi teman-teman yang dapat kita gunakan untuk membantu menyembuhkan pasien dengan gangguan skizofrenia. Untuk yang pertama itu adalah terapi psikodinamika atau psikoterapi. Nah, tidak ada satu pengobatan yang dapat memperbaiki gejala dan kelainan yang terkait dengan gangguan skizofrenia menggunakan hanya satu metode terapi saja. Namun, harus diberikan secara komprehensif, multimodal, dan dapat diterapkan secara empiris kepada pasien. Salah satu penanganan skizofrenia dengan psikoterapi individu, yaitu dengan psikoterapi individu. Indikasi pemberian psikoterapi ini harus diberikan kepada pasien apabila penderita mampu menilai realita. Selanjutnya itu adalah pelatihan keterampilan sosial. Nah, metode terapi ini digunakan dengan mengkombinasikan dari permainan peran, modeling, dan penguatan positif atau pemberian reinforcement, yang mana nantinya diharapkan akan menghasilkan perbaikan yang signifikan pada perilaku pasien. Berikutnya itu adalah ada terapi keluarga dengan maksud untuk mengurangi ekspresi emosi dari pasien dengan gangguan skizofrenia. Terapi ini muncul akibat adanya persoalan setelah pasien kembali ke keluarga dan berhubungan dengan kambuhan yang mengakibatkan pasien dirawat kembali ke rumah sakit. Beberapa panduan mengenai terapi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada edukasi tentang skizofrenia, terutama biologis, yang mempredisposisi seseorang terhadap penyakit tersebut. Berbagai masalah kognitif yang melekat dengan skizofrenia, simptom-simptomnya, dan tanda-tanda yang akan terjadi kekambuhan. Yang selanjutnya itu ada informasi tentang skizofrenia serta pemantauan dari berbagai efek pengobatan antipsikotik. Yang ketiga adalah menghindari saling menyalahkan, terutama mendorong keluarga untuk tidak menyalahkan diri sendiri maupun pasien atas penyakit yang diderita dan atas semua kesulitan yang dialami seluruh keluarga dalam menghadapi penyakit yang diderita oleh pasien. Berikutnya itu ada memperbaiki komunikasi dan keterampilan penyelesaian masalah dalam keluarga. Selanjutnya adalah mendorong pasien dan keluarganya untuk memperluas kontak sosial mereka. Berikutnya ada menanamkan sebentuk harapan bahwa segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Nah, berikutnya itu ada terapi cognitive behavior. Sebelumnya, diasumsikan bahwa tidak ada gunanya mencoba mengubah berbagai distorsi kognitif termasuk delusi pada penderita skizofrenia. Meskipun demikian, secara ataupun suatu literatur psikologi klinis dan eksperimental yang sedang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa berbagai keyakinan ataupun penyakit maladaptif pada beberapa pasien kenyataannya dapat diubah dengan berbagai intervensi kognitif behavioral. Selanjutnya itu ada terapi personal. Terapi ini merupakan suatu pendekatan kognitif behavior yang mana berspektrum luas terhadap multiplastis masalah yang dialami oleh para pasien skizofrenia yang telah keluar dari rumah sakit. Terapi ini memfokuskan kepada pasien
dalam penurunan EE ataupun ekspresi emosi yang dialaminya. Tujuan dari terapi ini ialah mengajarkan keterampilan coping internal pada pasien, berbagai cara baru dalam berpikir tentang penyakit yang mereka derita, serta bagaimana mengendalikan berbagai reaksi aktif terhadap tantangan apapun yang nantinya hadir di tengah kehidupan pasien. Selanjutnya itu ada terapi retribusi. Istilah yang digunakan dalam terapi ini adalah manajemen kritisme dan penyelesaian konflik atau manajemen konflik. Istilah tersebut merujuk pada salah satu cara menghadapi umpan balik negatif dari orang maupun dari lingkungan dengan cara menyelesaikan berbagai konflik interpersonal yang merupakan bagian tak terhindar dalam berhubungan dengan orang lain. Mengajari pasien keterampilan penyelesaian masalah sosial merupakan bagian dari elemen penting dalam terapi ini. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai gangguan spektrum skizofrenia lainnya. Nah, itu terdapat yang pertama adalah gangguan psikotik singkat. Kategori diagnostik dari gangguan psikotik singkat adalah berlaku untuk gangguan psikotik yang berlangsung dari hari sampai 1 bulan dan ditandai oleh setidaknya satu dari fitur berikut, yang mana ada delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, atau perilaku sangat tidak teratur atau katatonik. Selanjutnya itu adalah gangguan skizofreniform. Gangguan skizofreniform terdiri dari perilaku abnormal yang mana identik dengan skizofrenia yang telah berlangsung selama minimal 1 bulan, tetapi kurang dari 6 bulan. Selama 1 tahun, tetapi kurang dari 6 bulan. Dengan demikian, mereka belum membenarkan diagnosis skizofrenia. Berikutnya itu ada gangguan delusi. Diagnosa dari gangguan delusi berlaku untuk orang-orang yang memiliki keyakinan delusi yang gigih dan jelas, seringkali melibatkan tema paranoid. Gangguan delusi jarang terjadi, mempengaruhi sekitar 20 orang dalam 1000 kasus selama mereka hidup. Itu dilansir dari American Psychiatric Association pada tahun 2013. Selanjutnya itu ada gangguan skizoafektif. Nah, gangguan skizoafektif kadang-kadang juga disebut sebagai gangguan kantong campuran, di mana gejalanya karena mencangkup perilaku psikotik yang terkait dengan skizofrenia, misalnya halusinasi dan juga delusi, yang mana terjadi pada saat yang sama dengan gangguan mood, di mana ini dicantumkan ataupun dikemukakan oleh Mayor dan atau episode manik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 10 izin diri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan dari presentasi ini. Sekian dari kami, kurang lebih kami minta maaf. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.